Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanaku semuanya, kemarin kita melajari masalah wujud benda. Wujud benda itu ada 3, masih ingat? Yaitu benda padat, gas, dan cair. Pada pertemuan kali ini kita melajari masalah perubahan wujud benda. Jadi perubahan wujud benda itu meliputi mencair, membeku, menguap, mengembun, menyuplin, dan deposisi. Mari kita pelajari satu persatu dari perubahan wujud benda, yaitu mencair atau dikatakan melebur. Yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair karena adanya kenaikan suhu. Contohnya apa? Mentega. Kalau tahu kita masalah mentega kita masukkan ke dalam wajan sehingga mentega itu akan meleleh, mencair menjadi air. Es batu, ya, kita tempatkan di tempat terbuka akan berubah menjadi air. Gula pasir kita aduk-aduk dalam gelas yang panas sehingga akan berubah, ya, hilang gula pasirnya menjadi air. Lilin yang dibakar itu juga termasuk perubahan benda padat menjadi cair. Yang kedua yaitu membeku, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi padat. Apa contohnya? Contohnya, ya, air kita masukkan ke dalam freezer atau kulkas akan membeku, ya, kemudian menjadi es batu, dikatakan es batu, ya. Dalam pembuatan gula Jawa misalnya, ya, kita ambil dari nirah kelapa atau gula aren, itu juga dari batok kelapa itu dicetak menjadi gula Jawa. Kalau kita membuat agar-agar, ya, kita masukkan ke dalam panci biasanya, ya. Kemudian agar-agar itu pertama kan air, kemudian kita cetak, lama-kelamaan agar-agar menjadi padat. Dikatakan membeku, ya. Yang lain pembuatan keris, ya, pembuatan lilin, ya, itu juga membeku. Yang ketiga yaitu menguap, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya bensin diletakkan dalam botol, ya. Kita buka tutupnya sehingga uapnya akan mengeluarkan uap. Itu menguap. Berikutnya adalah misalkan minyak kayu putih biasanya juga baunya menyengat kalau kita buka tutupnya. Itu menguap. Baju, ya, baju yang basah kita keringkan, diterik matahari sehingga lama-kelamaan baju itu menjadi kering dengan proses penguapan, ya. Air yang dipanaskan, ya, sampai titik didih itu lama-kelamaan akan menguap, habis airnya, ya. Yang keempat yaitu mengembun. Masih ingat kalau pagi hari anak-anak, ya, melihat pagar-pagar itu kan ada titik-titik embunnya, yaitu peristiwa mengembun. Apakah peristiwa mengembun itu? Yaitu perubahan benda cair, saya ulang, perubahan benda gas menjadi cair, gitu ya. Contohnya titik-titik embun tadi. Butiran air dalam gelas, ya. Gelas itu kalau kita masuki, ya, es dingin sehingga akan ada di bagian-bagiannya itu, ya, dinding-dindingnya gelas itu ada butiran-butiran air, ya. Yang keempat itu mengembun tadi, ya. Yang kelima sekarang, ya, kelima yaitu peristiwa menyuplin, yaitu perubahan benda padat menjadi gas. Kalau kita meletakkan kapur barus, ya, atau kamper itu istilahnya, kita masukkan ke dalam almari, ya, lama-kelamaan kapur barus itu akan habis dan baju-baju kita dalam almari kita menjadi wangi. Itu karena apa? Perubahannya padat menjadi gas tadi, ya.
Yang keenam, ini yang terakhir, bahwa kebalikan dari menyublim tadi, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya apa? Pembuatan ya es krim atau es krim ya, atau katakan ya yang biasanya dalam pertunjukan ada asap kepulan seperti asap itu ya, itu pembuatan gas dari gas karbon dioksida ya, sehingga membentuk uap-uap itu ya. Kalau dalam es krim ya, di bagian bawahnya itu diletakkan sehingga es krimnya tahan lama. Itu perubahan deposisi. Itu anak-anak yang perlu kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu perubahan wujud benda. Masih ingat ya? Nanti anak-anak bisa mengerjakan soal di LKS yang tadi saya bagikan ya, agar nanti kemampuan anak-anak bisa diketahui pada pertemuan kali ini. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.